Ukraina makin angkuh dan sombong, ogah gencatan senjata maupun berdamai dengan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kesepakatan damai dengan Ukraina sulit tercapai. Menurut Putin, ia tak melihat Ukraina mau memenuhi persyaratan seperti yang telah disepakati pada Maret yang lalu. Putin berbicara kepada wartawan di televisi setelah kunjungannya ke Iran. Ia mengatakan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menawarkan untuk menangani konflik antara Rusia dan Ukraina. Belum ada tanggapan langsung dari Ukraina atas pernyataan Putin tersebut. Negosiasi antar Rusia dan Ukraina telah berlangsung sejak Maret. Kedua pihak membuat proposal baru, namun tak ada terobosan baru. Saat itu Zelensky mengatakan hanya hasil konkret dan pembicaraan yang dapat dipercaya. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menegaskan negosiasi damai dengan Moskow akan masuk akal hanya setelah kekalahan Rusia di medan perang. Dalam wawancara dengan Forbes Ukraina yang diterbitkan pada Senin 18 Juli 2022. Kuleba menyebut perilaku agresif Rusia sebagai alasan tidak adanya pembicaraan damai. Dia berdalih setiap negosiasi terkait langsung dengan situasi di garis depan. Dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal pada hari Jumat 22 Juli, kemarin Zelensky memaparkan bahwa Ukraina menolak wacana gencatan senjata dengan Rusia setelah terbantu oleh sistem roket canggih HIMARS pasukan Amerika Serikat. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan gencatan senjata tanpa Ukraina merebut kembali wilayahnya yang dikuasai pasukan Rusia hanya akan memperpanjang perang. Zelensky lantas membanggakan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS yang dipasok AS dengan mengatakan pasukan HIMARS Barat sementara membuat perbedaan materi jauh lebih rendah daripada dibutuhkan Ukraina untuk membalikan keadaan. Masyarakat Ukraina percaya bahwa semua wilayah untuk dibebaskan terlebih dahulu dan kemudian Ukraina dapat bernegosiasi tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana Ukraina dapat hidup di abad-abad mendatang. Pada Juni, negosiator utama Ukraina David Alhamia menyatakan Kiev yakin dapat mencapai posisi yang menguntungkan pada akhir Agustus setelah melakukan operasi serangan balasan di daerah-daerah tertentu. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Rusia telah memberikan Ukraina rancangan perjanjian, tetapi Kiev mengabaikannya. Peskov sebelumnya menuduh AS dan sekutunya secara aktif bertaruh pada perang yang berkelanjutan dan tidak membiarkan Kiev berpikir atau berbicara tentang yang mendiskusikan perdamaian. Sementara itu, juru bicara Kementerian Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan belum ada kontak dari AS untuk menggelar perundingan damai dan perang di Ukraina. Perundingan damai antar Rusia dan Ukraina mengalami kebuntuan sejak April lalu ketika gencatan senjata di tengah Turki di Istanbul gagal. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak yakin dengan prospek perundingan damai. Sementara pasukan Rusia menduduki wilayah Ukraina dan pada Rabu 20 Juli yang lalu kemarin, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Lavrov mengatakan perundingan damai dengan Ukraina tidak masuk akal. Pada 7 Juli yang lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan negaranya tidak memulai apapun yang sungguh-sungguh di Ukraina. Ia menantang Barat untuk mengalahkannya di Palagan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tolak dialog damai dengan Rusia. Apa alasannya? Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dikabarkan menolak untuk melakukan pembicaraan damai dengan Rusia. Pernyataan itu turut dia lontarkan setelah Volodymyr Zelensky menanggapi pada Jumat kemarin dan mengatakan bahwa awal pekan ini Rusia dan Ukraina dapat mengakhiri konflik mereka pada Maret yang lalu. Alasan lain dari menolaknya Volodymyr Zelensky berdamai dengan Vladimir Putin karena Rusia telah datang ke Ukraina tanpa bicara dan membuat 12 juta orang terlantar. Sekarang perang sudah memasuki 5 bulan. Ukraina percaya bahwa semua wilayah negara harus segera dibebaskan sebelum negosiasi dapat dilanjutkan. Menurut Volodymyr Zelensky menekankan bahwa dia lebih suka melakukan de-occupation dengan cara non-militer. Tapi menurutnya Rusia tidak akan mengerti apapun sampai dihancurkan ke wajahnya atau istilahnya dihabisi seluruhnya. Selain itu dia yakin tidak ada alasan lain bagi melakukan pembicaraan tidak masuk akal lagi terkait negosiasi perdamaian dengan Rusia. Sementara itu dari pihak Vladimir Putin berbanding terbalik menyatakan bahwa Maret silam Moskow dan Kiev telah benar-benar mencapai kesepakatan. Kesepakatan itu cara satu-satunya yang harus dilakukan adalah dengan cara menandatangani pembicaraan damai. Untuk menciptakan kondisi ini atau damai, pasukan kami menarik diri dari Ukraina, tengah dari Kiev. Tetapi pihak berwenang Kiev menolak untuk menerapkan perjanjian ini dan tidak memiliki keinginan untuk melakukannya, bahkan hingga sekarang. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba pada Jumat 22 Juli 2022 meminta media berhenti menanyakan kelanjutan negosiasi damai ke negaranya.
Kuleba dalam konferensi pers virtual untuk media asing yang turut dihadiri Kompas.com mengatakan Rusia saat ini tidak mau damai, hanya ingin perang. Ia menambahkan Rusia tidak terlihat mencari perdamaian dan terus menebar teror dengan sengaja menargetkan warga sipil. Kuleba turut menjabarkan situasi perang Rusia-Ukraina terkini, terutama dalam 2 hari terakhir yaitu Rusia hantam gudang bantuan kemanusiaan di Mykolaiv. Bertonton bantuan kemanusiaan untuk anak-anak dan orang tua hancur. Kedua, penembakan Rusia di pasar sentral Bakhmut, banyak korban berjatuhan. Ketiga, pada Kamis 21 Juli 2022 pagi, penembakan di pemukiman pada penduduk Kharkiv menewaskan sedikitnya 4 warga sipil dan melukai 25 orang termasuk 1 anak kecil. Keempat, Jumat 22 Juli 2022 malam, 100 rudal Rusia menghantam Nikopol, menewaskan setidaknya 1 warga sipil. Meski begitu, Kuleba mengklaim bahwa Ukraina berhasil bertahan dengan membunuh 40.000 tentara Rusia di medan perang dan membebaskan ribuan warga yang terjebak di kota-kota.